الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya kisah nyata seorang ahli spiritual yang sedang menangani orang-orang yang sedang kena santet. Kisah nyata yang akan kami jabarkan untuk Anda. Tujuan kami adalah berbagi makna-makna daripada kejahatan dan kebaikan. Bagaimana kita cara menghadapi teror-teror santet yang ada? Mari kita simak sama-sama. Tanpa pula sekali lagi, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Saat itu seorang ahli spiritual dipanggillah dengan seseorang yang memiliki hajat, yang kena santet sudah berbulan-bulan lamanya. Beliau tidak bisa bergerak apa-apa di tempat tidur, seperti katakanlah sama dengan orang lumpuh atau stroke. Pandangan matanya kabur, tidak mengenal satu sama lain sekalipun banyak orang ada di situ. Bahkan orang dekat pun tidak mengenal, dan dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengarkan. Seluruh organ tubuh termasuk tubuh itu sendiri tidak berfungsi saat itu hingga sampai berbulan-bulan. Bahkan sudah beberapa kali keluarganya berikhtiar agar keluarganya, katakanlah seorang bapaknya, segera siuman kembali seperti sedia kala melakukan aktivitas. Namun apa yang diharapkan hingga sampai saat itulah beliau tidak ada perubahan sama sekali. Tibalah saatnya dapat informasi hingga sampai nembus kepada seorang ahli spiritual yang sudah cukup berpengalaman. Disitulah padahal beliau memang benar-benar sibuk karena mendengar dengan adanya informasi yang didapat dari keluarganya, sehingga seorang spiritual sudah memahami apa dan bagaimana keadaannya. Setelah itu seorang ahli spiritual mendatangi di mana orang tersebut berada. Kita kembali kepada masalah santet. Langkah awal sebelum kita melanjutkan mendatangi si sakit, kebiasaan seorang ahli spiritual berdoa lebih dulu sebelum melangkah mendatangi si pasien tersebut. Sebab menurut pengalaman seorang ahli spiritual mengatakan bahwasanya santet yang ada yang belum ditangani, katakanlah orang si pasien itu belum sembuh, biasanya sesuatu yang masih ada di tubuh atau di lingkup rumahnya, sehingga seorang ahli spiritual yang profesional, beliau sudah mempersiapkan diri sedia payung sebelum hujan, sehingga sebelum beliau datang ke sana, beliau sudah mempersiapkan diri dari rumahnya dan sudah mengukur sebesar dan seberat apa problema yang ada, dan beliau sudah membacanya. Siapa yang berbuat, siapa pelakunya, beliau sudah mengetahui segalanya. Disitulah begitu beliau sampai di depan rumah si pasien tersebut. Pada saat beliau uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas salah satu tuan rumah membuka pintunya sambil menjawab salam tersebut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas tuan rumah mengatakan, Bapak sesepuh, silakan masuk. Begitu sesepuh memang sudah mengetahui sebelumnya, sesepuh hanya mengatakan, mohon maaf Pak, tolong ambilkan cangkul.
Bapak tuan rumah yang keluarganya terkena santet hanya mengikuti apa katanya. Setelah dia melihat cangkul, seorang ahli spiritual memberikan masukan, tolong ikuti saya. Ternyata di depan pintu persis yang terdapat taman yang biasa buat lalu lalang, di mana adanya orang masuk keluar masuk rumah. Disitulah tertanam sesuatu yang dibungkus dengan kain kafan. Barang siapa yang dituju dan melangkahi kain kafan itu, dialah yang terkena tembakan, katakanlah santet yang ada. Lantas membuat semua tuan rumah kaget dibuatnya, terutama orang yang mengambil cangkulnya, yaitu anaknya, karena yang punya santet adalah seorang bapaknya. Lantas orang tersebut bertanya kepada sesepuh, "Pak, itu apaan, Pak? Kok tiba-tiba Bapak menyuruh saya dia mengambil ini?" "Nanti saya bicarakan," kata seorang ahli spiritual mengatakan begitu. "Nanti saya akan terangkan. Ambillah cangkul, bukalah. Nanti kalau setelah sudah terbuka terlihat, Anda jangan menyentuh, biarlah saya yang menyentuh." Begitu bungkusan kain kafan yang sudah terlihat, yang telah dicangkulnya oleh tuan rumah, seorang sesepuh menggerakkan telapak tangan kanannya sambil berdoa. Tiba-tiba telapak tangan sesepuh mengeluarkan cahaya sambil mengambil benda tersebut. Benda tersebut langsung bergerak kencang hingga sampai orang yang melihatnya sangat dikejutkan, kaget. Ada yang celoteh, "Wah, itu benda apaan sih? Ini bukan benda main-main ini. Tenaganya kuat banget," hingga sampai sesepuh sampai mengimbangi gerakan-gerakan benda yang terbungkus oleh kain kafan. Setelah terdapat bungkusan kain kafan disentuhnya oleh sesepuh itu sambil didoakan, sehingga bungkusan itu dia bisa bergerak lagi, diam. Lantas memanggilnya semua keluarganya yang ada di rumahnya yang terkait dengan si bapaknya yang sakit kena santet. Setelah itu baru seorang sesepuh mengatakan, "Saudara-saudara yang terkait termasuk ibu, anak-anak, dengan adanya bapak yang kena santet, inilah salah satu bukti orang tersebut melibatkan seseorang, meletakkan sesuatu yang ada di sini. Barang siapa yang dituju yang melangkahi benda ini, dialah orang yang dimaksud, berarti Bapak." Dengan sengaja memang supaya dia melewati barang ini. Ini akan saya bakar sekarang juga, tolong saksikan ya. Begitu si sesepuh berdoa, gak lama kemudian benda itu terbakar, sehingga ada suara, hanya ada suara, tidak ada berwujud teriakan histeris, merasa kepanasan dan kesakitan. Lantas semua orang yang menyaksikan, termasuk keluarganya yang katakanlah bapaknya yang sedang kena santet, mereka bertanya-tanya, "Sesepuh, tadi ada suara teriak-teriak kepanasan, siapa? Kok nggak ada wujud?" Lantas sesepuh bertanya kepada si ibu, "Bu, ibu ingat nggak suara tadi? Kenal nggak?" Si ibu berdiam sejenak sambil berpikir, "Saya rasa memang kenal, Pak. Memang tadi saya pikir siapa, tapi kok nggak ada wujud." Sebelumnya saya melanjutkan pembicaraan, Bu. Mohon maaf ya. Niat kita kan ikhlas karena Allah. Yang penting Bapak dijabah, bisa kembali normal. Jangan ada kata dendam ya. Kalau memang Bapak Ibu udah tahu siapa si orangnya gitu ya. Misalnya ketemu ya bersikap biasa aja seperti layaknya sebelumnya kejadian seperti ini. Jangan membedakan, nanti
dia akan curiga. Namun, ini terus terang aja Bu, dengan sendirinya dia akan memakan diri sendiri. Ibu akan lihat nanti. Lantas setelah terbakar benda tersebut, si sesepuh menemui yang sakit. Tiba-tiba sesepuh hanya menggerakkan kedua belah tangannya sambil berdoa. Terus dikosok-kosokkan kedua telapak tangannya. Setelah dikosokkan, direnggangkan, tiba-tiba keluar cahaya diarahkan kepada si bapak yang kena santet. Tiba-tiba si bapak itu langsung kembali normal, bisa langsung duduk dan dia kebingungan. Lantas diminumnya air doa dari si sesepuh tersebut. Setelah minum baru dia bicara. Setelah itu mereka rangkul-rangkulan antara ibu dan anak-anaknya. Mereka merasa senang dan bahagia dengan keadaan bapaknya sudah normal kembali. Lantas si bapak itu bertanya, "Saya kenapa Bu?" Nah, lantas si ibunya memberikan penjelasan, "Begini Pak, Bapak kan udah berbulan-bulan di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, baik pendengaran, penglihatan, termasuk vokal, badan Bapak sudah nggak berfungsi, melihat orang aja nggak mengenal, bicara pun nggak bisa, mendengar juga nggak bisa. Alhamdulillah, dengan melalui perantara sesepuh ini, Bapak bisa normal kembali." Lantas si bapak yang kena santet mengucapkan terima kasih kepada sesepuh. "Terima kasih Bapak sesepuh. Nggak tahu kenapa satu tiba-tiba seperti ini ya." Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Mohon maaf Pak, Bapak pelan-pelan saja. Coba ingat-ingat. Pada saat Bapak sebelum kejadian seperti ini, sebelumnya pernah punya slide nggak dengan seseorang? Coba ingat-ingat aja. Ini kita hanya sekedar mengoreksi saja. Yang penting Bapak udah sehat kembali seperti sedia kala. Padahal sesepuh sudah mengetahui adanya keganjilan dan orang yang dimaksud sebagai objeknya yaitu pelakunya, yaitu yang suara yang didengar oleh si ibunya. Lantas si bapak tiba-tiba ingat, oh iya. Lantas si bapaknya tiba-tiba bertanya dengan ibu, Bu, Ibu ingat nggak orang itu tuh, yang punya PT yang di depan itu tuh seberang jalan? Lantas ibunya, lah iyalah, bukan orang asing lagi, orang kita kenal banget. Jadi barusan saya mendengarkan suara dia teriak kesakitan. Lantas si bapaknya kaget dibuatnya. Maksudnya apa Bu? Tadi kata si ibu, waktu sesepuh ngambil suatu benda yang dipendam di depan rumah, yang biasa buat bolak-balik kita keluar masuk rumah, itu ada suara dia tuh, yang punya PT itu, tapi nggak ada wujud. Lantas sesepuh memotong pembicaraan. Mohon maaf ya Bu Pak, saya potong. Jadi begini Pak, biar jelas ya. Tadi saya katakan dengan anak, dengan ibu, apakah ada yang mengenal suara itu? Nah si ibunya menjawab, saya mengenalnya, kata gitu. Nah sekarang digabungkan dengan ucapan Bapak, saingan, katakanlah saingan yang tidak sehat dalam hal bisnis. Nah itulah Pak, tepat sekali suara ibu, suara orang tersebut yang didengar oleh ibu, termasuk anak-anak ibu dan saya, ternyata berkaitan dengan yang Bapak bicarakan. Tadi saya sudah bicara sama ibu, jadi kita jangan dendam, sekalipun kita sudah mengetahui pelakunya, kita syukuri aja nikmat Allah. Yang penting Bapak udah sehat, jangan pernah dendam, anggaplah kita tidak pernah terjadi. Seandainya ketemu dengan dia, kita berlakunya baik-baik saja, jangan membedakan, nanti akan curiga, justru malah dia akan merasakan perbedaan sendiri karena dia merasakan salah. Langkah kita biasa-biasa saja, seperti itu. Lantas si bapak yang baru saja siuman dari kena santet tersebut mengatakan, lantas dia gimana Pak? Ada ini nggak Pak? Pengaruhnya nggak Pak setelah saya sehat? Insya Allah, yang namanya siapapun yang akan menanam benih dengan baik,
siapa yang menanam dengan racun, ya dia yang akan merasakan racunnya itu sendiri. Berarti dia nanti seperti saya, Pak, kata si bapak yang baru siuman yang lumpuh kena santet. Nanti lihat saja, Pak, kata sesepuh tidak mau menjelaskan secara detail. Yang terpenting kita jangan ada niat dendam, dan perilaku kita anggap aja tidak pernah terjadi seperti biasa saja. Justru malah dia yang akan mengubah diri karena merasakan dirinya salah, seperti itu. Lantas setelah seminggu, kebetulan salah satu keluarganya si bapak itu, katakanlah anak yang terbesar, kebetulan sedang lewat. Dipanggillah oleh tetangga yang tetangga dekat dengan PT tersebut, berkata, Bang, abang kan kenal kan keluarganya dengan orang rumah itu yang PT itu. Iya, Pak, kenapa, Bang? Itu loh, dia sekarang lumpuh, kata gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas si abang itu, anaknya si bapak yang baru saja siuman kena santet, mengatakan, emang kenapa, Bang, ceritanya? Lantas si abang itu mengatakan, saya nggak tahu juga, semalam kan sempat ramai tuh warga, dari ibunya itu teriak-teriak manggil-manggil tetangga minta tolong. Ternyata bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang tuh dia hanya bisa memandangin orang, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong, badannya lumpuh, nggak bisa bergerak, hanya berkaca-kaca aja matanya. Lantas si anak tersebut yang bapaknya baru siuman yang kena santet, dia hanya dalam hati aja mengatakan, jangan-jangan ini kena tulah nih perbuatannya dia, kembali ke dia. Tadinya bapak saya, kata si anak tersebut mengatakan demikian. Lantas orang yang menegur temannya atau tetangga daripada orang yang kena masalah, yaitu pelaku kejahatan, sehingga dia menuai akibatnya yang tadinya telah menyantet si bapak anak tersebut. Dia mengatakan, Bang, kenapa abang kok banyak diam? Diajak ngobrol sama saya kok sempat bengong, kata si abang yang menegur si abang yang anaknya si bapak itu yang baru saja siuman, mengatakan, kagak apa-apa, Bang, saya lagi berpikir dia kan orang sehat, tiba-tiba kok lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain, pandangan mata kabur, nggak bisa mengenal siapa-siapa, termasuk pendengaran dan suara. Lantas si abang itu melanjutkan berbicara, betul, Bang, coba abang kalau penasaran lihat aja. Mohon maaf, Bang, kata si orang tersebut yang bapaknya baru saja siuman, saya lagi buru-buru nih, ada pekerjaan, punya janjian sama bos, insya Allah lain kali dah, nanti kalau ada waktu saya mampir. Lantas si abang itu menjawab, oke, Bang, hati-hati, Bang, kata tetangganya mengatakan demikian. Si abang sambil berjalan menelpon keluarganya. Lantas ibunya dan bapaknya merasa dikejutkan adanya bahwasanya orang yang dibicarakan pelakunya tiba-tiba penyakitnya sama dengan bapaknya sebelumnya. Lantas ibunya diletuk dengan si bapak, gini kali ya, Pak, akibat perbuatannya dia yang tadi sesepuh katakan, barang siapa yang menanam baik akan merasakan kebaikan, barang siapa yang menanam racun, dialah yang merasakan racunnya sendiri. Lantas si bapaknya hanya cuma menganggukkan kepala, melanjutkan pembicaraan sedikit. Barangkali, Bu, yang penting kita ikhlas, kita jangan menyakiti siapapun sekalipun kita disakiti. Lantas ibunya menangguhkan pembicaraan, iya, Pak, betul, apa kata sesepuh juga mengatakan demikian. Kita bersyukur aja, kata si bapaknya, kita bersyukur aja Allah telah mengirimkan seseorang sehingga saya sudah sehat kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi,
kata si bapaknya tersebut mengatakan demikian. Lantas tak lama kemudian, setelah beberapa hari, orang pelaku utama yang membuat si bapak orang pertama menjadi lumpuh dikena santet. Tiba-tiba beliau entah kenapa memanggil sesepuh yang pernah menangani orang pertama yang disantet orang kedua. Melalui seseorang mungkin dapat informasi, tapi sesepuh tetap mendatangi orang tersebut karena niatnya ingin menolong sesama, ingin menyadarkan orang-orang yang jahat. Disitulah letak yang tepat sesepuh ingin menghadapi orang tersebut. Begitu sampai depan rumah, seorang sesepuh peluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas disambut dengan anak dan istrinya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Silakan Pak. Termasuk orang yang mengenalkan diri ada di situ kepada sesepuh bahwasanya kalau mau memanggil seseorang, saya mengenal orangnya. Ternyata orang yang ada di situ. Pak, ya. Oh, saya dipanggil ke sini karena kamu ya. Iya, saya ngasih informasi, kata si abang itu. Kebetulan tetangga orang yang sedang lumpuh. Lantas didatangilah langsung orang yang sakit itu yang tidak bisa apa-apa. Setelah mereka berkumpul anak-anaknya termasuk keluarganya, di situ sedang ngumpul termasuk si abang tetangganya yang membantu memberikan hubungan informasi terhadap sesepuh untuk hadir di situ. Disitulah mereka menyaksikan sesepuh dengan fokusnya khusyuk berdoa. Tak lama kemudian sesepuh mengambil air doa, menciprati ke seluruh tubuh si bapak itu. Tiba-tiba si bapak itu seperti kayak kena cahaya. Jadi cairan yang diciprati ke tubuhnya si bapak itu bisa mengeluarkan cahaya. Tak lama kemudian si orang tersebut siuman langsung duduk. Ya Allah, saya kenapa nih? Kok banyak orang pada kumpul sini tumben? Bu, nak, abang, ini abang tetangga saya. Terus ini siapa nih sesepuh? Lantas ibunya memberikan penjelasan. Begini Pak, Bapak itu lumpuh, udah semingguan loh. Bicara pun gak bisa, pendengaran gak bisa. Orang ngomong kenceng juga gak bisa dengar. Hanya berkaca-kaca aja matanya. Seakan ingin bicara tapi tidak mampu. Dan tidak mengenali siapapun orang yang dilihatnya. Bapak tidak bisa bergerak apa-apa. Di tempat tidur aja seminggu ini. Lantas seorang sesepuh melanjutkan pembicaraannya. Betul Pak, saya adalah orang asing yang dipanggil si abang ini, tetangga Bapak, kenalkan. Katanya Bapak sedang sakit. Ya udah saya hadir kemari. Bisa saya bicara Pak? Bu, nah, tidak apa-apa deh. Kalian adalah keluarganya. Saya akan bicara apa adanya. Apakah Bapak sebelumnya pernah berbuat salah terhadap seseorang dengan cara menyantet? Padahal si sesepuh sudah mengetahui, hanya ingin menguji dia. Si bapak itu merasa bingung yang baru siuman. Mohon maaf Pak, saya sebetulnya, ya memang saya salah saat itu. Sudah cukup lama Pak, ada beberapa bulan, kata seorang tersebut yang baru saja siuman dari lumpuhnya. Coba Bapak terangkan secara detail, kata sesepuh mengatakan demikian. Aku jadi nggak enak nih, kata si orang tersebut, mau membicarakan tentang masalah kejahatan-kejahatannya. Lantas sesepuh menegaskan, begini Pak, Bapak nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Bapak hanya didengar oleh keluarganya sendiri termasuk saya. Kalau saya kan udah terbiasa, saya ingin tahu aja.
Kalau memang Bapak tidak mau menjelaskan, tidak apa-apa. Saya hanya simpel aja menggarisbawahi. Kalau seandainya Bapak pernah berbuat jahat dengan seseorang, saya hanya berharap jangan diulang lagi. Meninggalnya, jangankan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, jasadnya pun tidak diterima, Pak. Tidak diampuni dosanya. Selama Bapak, apalagi ini Bapak kan sudah sehat nih, normal kembali. Alhamdulillah Bapak dikasih kesempatan untuk menyempurnakan diri. Hal-hal yang tidak baik dijauhkan, Bapak lebih mensyukuri nikmat Allah dan bertobat kepada Allah agar tidak menjalani hal-hal yang baik, yang buruk. Dan Bapak harus mohon maaf kepada orang yang pernah Bapak sakiti. Entah siapa, si A atau si Z, itu yang tahu Bapak. Padahal sesepuh sudah mengetahui pelaku dan orang yang disakiti, hanya menguji saja. Lantas seorang pasien tersebut yang berisi iman mengatakan, terima kasih Pak, memang saya pernah salah dengan seseorang, saya menyesal Pak, benar. Alhamdulillah wa syukurillah, kata sesepuh mengatakan, kalau Anda memang merasakan itu salah dan menyesali, janganlah terulang lagi. Bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang terkait, ya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita masih sehat. Terakhir kali kita sakaratul maut, kita bertaubat, nauzubillah, sudah nggak ada waktu lagi. Demikianlah saudara, perbuatan seorang tukang santet, termasuk orang yang menyantet, tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya, bahkan tidak diterima jasadnya, nauzubillah min dzalik.